Informasi dari Jayapura, Saudara, sejumlah tokoh masyarakat di Papua minta Gubernur Lukas NMB bisa kooperatif dalam proses pemeriksaan dugaan kasus korupsi oleh KPK agar jelas duduk persoalan hukumnya. Para tokoh masyarakat Papua juga meminta warga agar tak mudah terprovokasi pada kasus ini. Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat korupsi di Papua meminta Lukas NMB bisa memberi penjelasan dengan memenuhi panggilan KPK. Para tokoh masyarakat Papua ini menyatakan publik ingin tahu uang senilai 560 miliar rupiah berasal dari mana dan bagaimana legalitasnya. Hingga kini KPK berharap Lukas NMB bisa kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Sejauh ini, Saudara, sejumlah alasan terutama kondisi kesehatan sering diajukan Lukas NMB untuk menghindari pemeriksaan. Dan Saudara, informasi terkini soal penolakan Gubernur Papua Lukas NMB untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga situasi terkini di Jayapura, Papua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani. Abel, selamat siang. Apakah betul Gubernur Papua saat ini sedang sakit? Ya, Nilu dan juga saudara, selamat siang. Kalau menurut dari dokter yang mengurus atau memeriksa kesehatan dari Lukas NMB atau Gubernur Papua ini memang kemarin juga sudah datang ke KPK untuk memberikan dokumen secara resmi terkait dengan kesehatan Lukas NMB. Ini memang menyebutkan hingga saat ini Lukas NMB masih sakit begitu ya, apalagi beberapa penyakit yang dideritanya ini seperti jantung, lalu juga stroke, ada juga hipertensi dan juga komplikasi ginjal, yang dimana ini menjadikan alasan mengapa Lukas NMB hingga saat ini belum memenuhi panggilan KPK. Dari panggilan KPK yang pertama, lalu panggilan KPK yang kedua, ini juga sudah dipastikan bahwa Lukas NMB tidak akan hadir ke KPK untuk memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa begitu. Hal ini kemarin disampaikan oleh pengacara dari Lukas NMB sendiri pada saat di KPK yang menyebutkan bahwa Lukas NMB tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Nah, meskipun seperti itu, Nilu dan juga saudara, dari KPK juga sebenarnya sudah memberikan fasilitas terkait dengan tenaga medis, di mana jika memang Lukas NMB-nya sakit, ia juga harus bisa memberikan dokumen medical check up begitu ya terkait dengan kesehatannya. Tapi dari KPK juga akan tetap berharap bahwa Lukas NMB ini bisa kooperatif begitu, dan di mana dari KPK juga meminta agar Lukas NMB bisa datang ke KPK. Dan hal ini juga terkait hal ini KPK juga sempat menyatakan bahwa memang dari Lukas NMB ini meminta untuk KPK dan juga pemerintah mengizinkan Lukas NMB bisa berobat secara intensif di Singapura. Nah, ini menjadi pertimbangan oleh KPK. Mengapa demikian? Karena memang KPK hingga saat ini masih mempertimbangkan kesehatan dari Lukas NMB, tapi Lukas NMB harus datang ke Jakarta terlebih dahulu karena KPK sudah menyiapkan dokter medis secara khusus untuk memeriksa kesehatan dari Lukas NMB. Nah, nanti pada saat Lukas NMB sudah datang ke Jakarta dan memenuhi panggilan KPK, akan diperiksa oleh dokter dari KPK. Nah, dari situlah nanti akan melihat hasil dari kesehatan Lukas NMB yang juga nanti bisa mempertimbangkan KPK apakah benar nanti Lukas NMB bisa diizinkan ke Singapura atau tidak. Nilu. Abel, lalu apa reaksi dari warga soal penolakan dari Lukas NMB untuk diperiksa oleh KPK? Ya, tentunya kalau bercermin dari sikap masyarakat dari Papua yang kemarin juga sempat melakukan unjuk rasa begitu ya terkait dengan KPK sudah menetapkan Lukas NMB menjadi tersangka atas kasus gratifikasi senilai 1 miliar dan ada unjuk rasa dan memang cukup ricuh begitu ya karena ada senjata tajam dan juga ada bom ikan yang dibawa begitu. Tapi dari aparat ini sudah menangkap beberapa provokator yang membuat masyarakat terprovokasi begitu. Hingga saat ini memang kondisi dari Jayapura cukup berbeda pada saat
unjuk rasa itu dilakukan. Hingga saat ini untuk kondisi di Papua memang cukup kondusif begitu ya. Meskipun seperti itu, beberapa tokoh masyarakat juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk bisa lebih tenang dan juga tidak terprovokasi maksud saya. Lalu juga dari beberapa tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama juga meminta kepada Lukas NMB untuk bisa memenuhi panggilan KPK dan juga menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut, karena 560 miliar yang ditemukan oleh PPATK ini juga harus dijelaskan legalitasnya. Masyarakat perlu tahu. Nah, untuk lebih jelasnya Nilus dan juga saudara, berikut pernyataan dari Direktur Papua Anti Corruption Investigation. Perlunya Pak Lukas itu perlu diminta keterangan oleh KPK sehingga bisa membuka sebuah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Nah, kalau kemudian Pak Lukas memang tidak bisa diperiksa, maka inilah tudingan-tudingan itu semakin terus bergulir. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah dalam rangka untuk bagaimana membuktikan bahwa memang aliran-aliran dana itu tidak berasal dari sumber-sumber tadi, misalnya APBD, kemudian yang juga lari ke kasino, dan pembelian-pembelian yang lain, misalnya pembelian jam tangan dan lain-lain sebagainya. Memang Niluh dan juga saudara, pemeriksaan akan baru dilakukan 26 September atau besok begitu ya, pada hari Senin. Tapi untuk saat ini dari pihak pengacara Lukas NMB menyatakan atau memastikan bahwa Lukas NMB tidak akan datang ke sana karena sakit. Tapi juga dari KPK tetap berharap bahwa Lukas NMB bisa datang ke KPK untuk memenuhi panggilan dan bisa diperiksa. Niluh. Abel Insani, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jayapura, Papua. Tentu kita akan nantikan terus bagaimana proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB.